Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau gembalaku yang baik, Kau bawaku ke air yang tenang. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali hari Minggu ini tanggal 20 Desember 2020 kita bersyukur kita semua diberikan kesehatan. Amin. Untuk memulai segala sesuatu dalam ibadah kita, saya mau menyapa dulu untuk saudara kita yang ada di benua Australia. Untuk PLC, Purpose Life Church, jemaat di kota Melbourne. Di sana juga ada PA Brisbane, Australia dan sekitarnya. Shalom. Shalom. Dan juga untuk di Indonesia ada JKI Zoe Life Bandung, ada JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang. Shalom. Shalom. Dan juga untuk pendalaman Alkitab Peniel ada di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah, di kota Semarang, di kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Shalom. Shalom. Dan juga untuk para hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek, dan juga fellowship hamba-hamba Tuhan di NTT, tepatnya di Kabupaten Rotendao. Shalom. Shalom. Saya percaya damai sejahtera Tuhan pada kita semua. Kasih setia Tuhan dinyatakan bagi setiap kita semua, sehingga kita bersama-sama kembali dapat hadir di dalam ibadah pada minggu hari ini. Mari, untuk itu saya mengajak sama-sama kita berdoa. Tidak ada nama lain yang layak ditinggikan di kolong langit ini, hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang empunya surga dan bumi. Bumi yang diciptakan, bumi juga yang harus diselamatkan. Terima kasih untuk kelahiranmu, terima kasih untuk kehadiranmu. Biarlah bumi bersuka cita dengan damai sejahtera yang daripadamu. Bumi di dalam kekelamannya, tapi karena terang Kristus hadir memenuhi akan jagat raya ini, memulihkan setiap orang, jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Untuk itu Tuhan, kembali pagi ini kami bersyukur kalau boleh di bulan ini Tuhan, dalam hitungan 1 minggu ke depan, kami akan meninggalkan tahun yang luar biasa. Biarlah dalam dua minggu ini Tuhan, setiap ekspresi ungkapan syukur yang kami nyatakan, kami dedikasikan hanya untuk Engkau, pribadi yang luar biasa, yang memiliki kami, yang memiliki kami. Syukur kami beri, terima kasih
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima yang terbaik lewat apa yang akan Engkau sampaikan nanti Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Obed Sudarmanto. Tapi biarlah untuk mengawali segala sesuatunya yang sebelum kami terima, kami mau untuk mengekspresikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia. Amin. Dalam naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Biarlah dari segala benua, Dari segala bangsa mereka boleh mengenal akan kasih, akan agape-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. in excelsis Deo. In excelsis Deo,
Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Haleluya. Kita sama-sama bersorak. Seluruh langit dan bumi, pujilah Dia. Dengan suaranya yang merdu. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biar nama Tuhan saja yang diagungkan sepanjang masa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan yo. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya. Berharaplah kepada Allah, sebab hari ini aku akan bersyukur lagi kepadanya.
penolongku dan Allahku. Mari siapkan, bawa penyembahan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama katakan, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. mari berseru, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. biarlah ini merupakan kerinduan kita. Nyatakan sekali lagi, Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. lebih lagi, Kaulah Tuhan kaulah hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari dengan segenap kekuatan katakan, Engkau kekuatan
kekuatan bagi setiap kami. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup yang dapat kami lalui. Kami bersyukur kami memiliki Engkau yang lahir bagi setiap kami. Yesus, Yesus. Like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name.
selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan Kami mau menyatakan besar bahwa kami setiamu umat pemenang-Mu. Sekali lagi, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. inilah kami Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan. Sekali lagi, kamilah umat pemenang-Mu. Engkau mampukan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita deklarasikan pernyataan kita kembali di minggu ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita deklarasikan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama,
Amin. Haleluya. Agapenya melebihi segala sesuatu. Mari siapkan hati lebih lagi untuk menerima yang terbaik daripada Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Oh, terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Penyertaannya sempurna. Kasih dan setiamu Haleluya. tak pernah Dia selalu lagi tahu yang terbaik bagi setiap di kita. hidup. Karena kasih-Nya lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas tak kasih. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari saudara, sekali lagi taruh dan tangan di dadamu. Katakan, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini kami Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih. Oh haleluya, haleluya. Biarlah perlengkapi kami kembali di minggu ini Tuhan, dengan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya.
Dan saya akan ajak Anda untuk mempelajari hal yang satu ini. Firman Tuhan saya beri judul Sang Pembebas Sudah Datang. Ya, sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu sekali lagi. Kami mengucap syukur Kau izinkan kami untuk menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan yang membuat kami paham, mengerti benar mengenai rahasia firman-Mu dan darah-Mu, darah Yesus yang memperdamaikan kami, yang menebus kami, yang menguduskan kami, dan membenarkan kami tetap ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Sang Pembebas sudah datang. Sebelum kami membaca firman Tuhan, saya akan menceritakan terlebih dahulu kepada Anda perjumpaan dengan Sang Pembebas ini amat sangat penting. Dan di dalam kehidupan saya tahun 78, Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Sang Pembebas itu. Dan sejak itulah saya mulai mengalami pembebasan dari setiap belenggu yang membelenggu hidup saya. Saya dibelenggu dengan kegagalan, saya dibelenggu dengan kondisi buruk, nasib buruk, dan banyak lagi yang membelenggu saya. Dan puji Tuhan, tatkala saya berjumpa dengan Sang Pembebas ini, benar-benar saya dibebaskan sampai hari ini. Saya berharap Anda yang masih dikuasai oleh belenggu-belenggu dan ikatan apapun, saya ada berita yang luar biasa untuk Anda. Dan mari kita akan mempelajari supaya Anda bisa mengikuti seperti yang sudah saya alami. Saya akan ajak Anda membaca Matius 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan kalimat ini. Dia Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Maria sampai ia Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Nah, yang menarik di sini ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Bertunangan. Saya tertarik bagaimana ya bertunangan itu bagaimana ya. Ternyata saya melihat di dalam bahasa Yunaninya, bertunangan itu bukan suatu pesta, tetapi bertunangan itu jadian ya. Anak-anak muda hari-hari ini ya, tatkala masing-masing laki perempuan ini berjumpa dan cocok, kemudian mereka jadian. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria juga jadian. Jadian apa? Mereka saling berjanji mau menikah. Mereka berdua sepakat untuk menikah. Nah, itulah tunangan yang disebutkan di dalam Matius ini. Bahasa Yunaninya berkata menes theo omai. Ya. Jadi bukan pesta pertunangan, begitu bukan. Mereka jadian. Ya. Jadi tidak ada perayaan-perayaan, tidak ada pesta-pesta, tetapi yang luar biasa adalah hal itu dianggap Tuhan sudah sah di hadapannya. Ya. Jadi jadian, walaupun ini dari dua insan yang sepakat ya untuk jadian, untuk melanjutkan persiapan menyongsong masa depan, itu di mata Tuhan sudah dihargai itu. Oh, haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan jadian tadi dalam tanda petik. Tuhan pun sudah menganggap itu sebagai sah ya. Nah, kita akan melihat ayatnya yang ke-20 ya. Berkata begini, tetapi ketika ia Yusuf mempertimbangkan maksud itu, mau menceraikan tadi, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti rahasia firman ini. Dikatakan bahwa Yusuf adalah tidak mempunyai bapak. Maksudnya bapak jasmani. Kalau Yesus mempunyai bapak jasmani, repotlah iman kita. Ya. Karena ayat firman ini berkata bahwa Maria ini mengandung anak yang di dalam kandungannya itu
dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Apa artinya? Artinya bahwa Maria hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Berarti Maria hamil bukan dari laki-laki lain. Kalau itu dari laki-laki lain maka disebut berzina. Ya. Bukan. Maria tidak melakukan itu. Tetapi kita akan melihat apa yang dilaporkan oleh Lukas, perjumpaan Maria dengan malaikat Tuhan. Ya. Dan kita akan membacanya itu Lukas pasal 1. Kemudian saya akan ajak Anda untuk membaca ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya. Baru bertanya di dalam hati, belum terucap. Apakah arti salam ini? 30. Maka kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi pada waktu malaikat itu menghampiri Maria, Maria belum hamil. Cuman malaikat itu memberitahu dulu. Kalau malaikat tidak memberitahu lebih dahulu, akan merepotkan banyak orang. Ya. Ayat 32. Ia, anak yang kau kandung ini, akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Itu sebutan yang diberikan oleh malaikat yang disampaikan kepada Maria. Yesus itu nanti akan disebut Anak Allah Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus tadi, tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja. Yesus itu akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Baru jadian, belum bersuami. 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu." Itu yang pertama. Yang kedua, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, inilah penjabaran dari Matius tadi, Matius pasal 1 ayat yang ke-20, yang mengatakan bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, kita mulai terbuka pemahaman kita.
Maria lahir dari Roh Kudus, bukan dari laki-laki lain. Oke, itu yang dikatakan oleh Matius. Tapi tadi di dalam Lukas dijabarkan waktu Maria bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Aku belum punya suami, baru jadi-jadian. Nah, malaikat itu berkata ada dua hal, bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Menaungi itu jadi kuasa Tuhan yang Maha Tinggi itu ada di depan Maria, di belakang Maria, di samping kiri Maria, di samping kanan Maria, dan di atas Maria juga, di bawah Maria. Itu naungan, dinaungi itu seperti itu. Tetapi yang menarik tadi di dalam Lukas pasal 1 tadi dikatakan Roh Kudus turun atasmu. Dan turunnya Roh Kudus atas Maria itu pasti akan berdampak. Ya. Turun atasmu. Roh Kudus itu ada di atas Maria dan sekaligus Roh Kudus itu ada di dalam Maria. Tatkala Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, pasti akan membawa banyak dampak yang besar. Dan sekarang kita akan simpulkan. Malaikat yang berkata kepada Yusuf, Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Maria ini mengandung karena karya Roh Kudus sendiri. Roh itu masuk ke dalam kandungan Maria. Oke, jadi bukan benih dari manusia manapun. Maka tatkala ada orang yang berkata bahwa Maria melahirkan Yesus dan Yesus itu tidak punya bapak, ya dari kacamata mana dia mengerti itu. Tatkala orang tidak bisa mengerti, ya sangat sulit untuk masuk di dalam pikirannya. Maka hanya pikiran-pikiran yang lain itu yang akan merasuk di dalam hidupnya. Tapi it's okay, ya. Kita akan mempelajari Sang Pembebas yang sudah datang itu, dan inilah Kristus yang kita kenal. Ya. Nah, kita harus kembali kepada apa yang kita pelajari. Dikatakan di situ bahwa ayat 20, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Artinya pekerjaan Roh Kudus sendiri. Artinya bukan Maria hamil, bukan dari laki-laki lain, ya. Bukan dari hasil zina, ya. Nah, kita membaca ayat yang ke-21 sekarang. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dikatakan di dalam Matius, Yesus akan menyelamatkan umatnya. Nah, tadi saya katakan bahwa tahun 78 Tuhan izinkan saya berjumpa dengan Sang Pembebas ini, ya. Dan rupa-rupanya sesuai dengan Matius bahwa orang-orang yang akan diselamatkannya yaitu harus melalui satu persyaratan, menjadi umatnya, ya. Apa artinya? Menjadi umatnya, kita bisa saja mengaku, oh saya umatnya Yesus, nanti dulu, ya. Untuk menjadi milik Yesus itu ada tandanya, ya. Ini yang harus
kita pegang. Anda boleh mengaku, oh saya sudah menjadi umat Yesus, saya percaya kepada Yesus dan saya sudah bergereja lebih dari 40 tahun. Nanti dulu. Saya akan ajak Anda untuk melihat ya, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17. Galatia pasal 6 ayat yang ke-17. Ya, firman itu berkata begini, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ya. Apa ini tanda milik Yesus? Ya. Kalau Anda tadi sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya, diperdamaikan dengan Yesus dengan darahnya, dikuduskan oleh Yesus dengan darahnya, dan kita dibenarkan oleh Yesus dengan darahnya. Berarti kepemilikan Yesus atas hidup Anda dan hidup saya adalah darah Yesus. Ya. Nah, inilah persyaratan untuk menjadi umatnya. Ya. Bagaimana supaya kita memperoleh darah Yesus? Ya, tinggal Anda perkatakan, Tuhan, aku berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Aku ini milikmu. Dan tanda milikmu adalah darahmu sendiri, darah Yesus. Karena darah Yesus ada di dalam hidupku, maka seperti tadi dikatakan ayat itu, ayat Galatia 6 ayat 17, tidak boleh ada orang-orang yang akan bikin susah hidupku. Tidak boleh ada situasi, kondisi yang akan membuat susah hidupku. Nah, inilah milik, ya. Dikatakan Dia yang akan menyelamatkan, membebaskan umatnya. Ya. Nah, kalau Anda memahami berita yang saya sampaikan saat ini, mari kita reformasi kembali. Kita katakan, Tuhan, aku berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Aku milikmu. Aku percaya kepadamu. Sekarang aku mengakui bahwa Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Darahmu ada pada hidupku. Tubuhku ada darahmu. Dan itu tanda bahwa aku milikmu. Mungkin Anda belum dapat memahami seutuhnya. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda sekarang tinggal di rumah yang adalah milik Anda, ya, Anda harus mempunyai bukti bahwa rumah itu milik Anda. Caranya gimana? Ngurus sertifikat. Ya, sertifikat itu diatasnamakan dirimu. Itu rumah milikmu. Bagaimana dengan mobil? Anda beli dengan uang Anda sendiri. Bagaimana mobil ini menjadi milik Anda? Anda urus BPKB dan STNK-nya atas nama Anda. Ya. Kalau itu milikmu, ya harus kamu urus. Oke, bagaimana kalau dengan binatang-binatang piaraan? Oke, kalau Anda senang dengan burung merpati yang bisa dilepas dan pulang ke rumahmu, ya. Seringkali burung merpati ini di tengah jalan dia jatuh cinta sama merpati lain. Dia kalau ini merpati laki-laki dia bisa ikut ke merpati perempuan itu. Gimana membuktikannya? Di kakinya ada kolong, dikasih ring panjang begitu. Ya. Kemudian dikasih nama Anda, alamat dan lain sebagainya. Bagaimana dengan anjing dan kucing? Ya, cuman di Indonesia belum umum. Ya. Tatkala kami sekeluarga tinggal di Australia, anjing kami diberitahu supaya didaftarkan ke konsul. Ya. Dan itu
Anjing yang kami punya ada penengnya ya di lehernya itu. Itu nama saya dan telepon rumah. Ya, alamat rumah juga bisa. Nah, itulah tanda-tanda milik. Kalau Anda mau menjadi umatnya Yesus, menjadi miliknya Yesus, sudah adakah tanda itu? Ya, yuk kita perbarui iman percaya kita dengan mengikuti apa yang Alkitab katakan. Itu adalah keputusan kita untuk menjadi umatnya. Karena apa? Di dalam Matius ini bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya. Ini masalahnya. Ya. Diselamatkan dari mana? Dari dosa-dosa mereka. Oke. Sekarang kita akan melihat dari dosa-dosa mereka. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu selalu membawa akibat dosa yang sudah dikerjakan. Apa artinya? Tatkala Anda dan saya diselamatkan dari dosa-dosa kita bukan hanya diselamatkan dari hukuman, bukan, tetapi akibat yang timbul, ya kita akan diselamatkan dari akibat yang timbul itu. Maka kalau kita tidak pernah ngerti, ya, kehidupan kita yang gagal, kehidupan kita yang tidak menarik, semuanya itu ada kaitannya dengan kesalahan dan dosa kita. Ada. Ya. Terus kalau tadi dikatakan bahwa Yesus itu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, kenapa kita ragu-ragu? Firman dengan jelas bahwa Yesus datang untuk membebaskan Anda dan saya dari hukuman, dari akibat kesalahan dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya kita datang minta ampun. Terus inilah yang harus kita kerjakan. Bagaimana dengan intimidasi? Intimidasi akan selalu datang, akan supaya membuat kita ini terus jatuh dan jatuh. Oke, saya katakan kepada Anda bahwa keselamatan, pembebasan yang Yesus kerjakan itu tuntas. Ya. Kemudian kita melihat kalimat menyelamatkan. Menyelamatkan ini apa? Menyelamatkan ini adalah melepaskan. Kita dilepaskan dari apa? Semua penghalang-penghalang akibat daripada dosa itu. Kita akan dilepaskan dari bahaya. Kita akan dilepaskan dari kerugian, dari hukuman kekal, dari penyakit, dari kemiskinan. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah diizinkan mengalami sejak tahun 78. Waktu itu saya masih berumur 28 tahun. Saya menghadapi kehidupan yang tidak menarik. Sepertinya nasib buruk itu sangat cinta kepada saya. Jadi hampir terus menerus kegagalan terus menguasai hidup saya. Saya berpikir saya pernah berdoa dan doa saya itu salah. Saya minta supaya posisi saya ini, saya dijebol dari posisi saya, dipindahkan kepada posisi yang bagus. Saya pikir itu jalan keluar. Ternyata Yesus tidak pernah melakukan itu. Nah, sekarang kita mulai lebih mengarah lagi. Bagaimana Tuhan bisa membebaskan kita ini? Seringkali umat manusia, orang-orang percaya seringkali berpikir bahwa kalau Tuhan itu mau menolong saya ini kan objek untuk ditolong. Jadi pasti Tuhan akan menggunakan sesuatu dari luar diri saya yang menjadi objek untuk ditolong ini. Dengan kata lain,
kita ini berpikir bahwa pertolongan-pertolongan yang dari Tuhan itu pasti datangnya dari orang lain. Dan ternyata itu nggak benar. Karena nanti di dalam Alkitab kita mengerti bahwa kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan mau menolong kita ini, ya, apakah hanya melalui orang lain saja, ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan seringkali menolong kita melalui diri kita sendiri. Dan banyak orang yang gak tahu ini. Oke, saatnya sekarang saya sampaikan kepada Anda. Tuhan membebaskan saya dari kegagalan, kemiskinan itu. Pertolongan itu datangnya masuk ke dalam diri saya. Dan barulah saya bisa melakukan melangkah. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa kegagalan demi kegagalan itu terus datang dalam hidup saya. Ya. Kadang-kadang sampai bosan. Ya. Tapi tatkala saya mulai berjumpa dengan Sang Pembebas itu, saya mulai tahu saya tidak boleh terus terpuruk dalam kondisi susah. Ya, tidak boleh. Saya nggak boleh terus dikuasai oleh kesedihan melihat situasi dan kondisi. Saya harus mulai bangkit. Dan bagaimana saya bisa bangkit? Saya bisa bangkit tatkala saya membaca Alkitab. Saya menemukan janji bahwa Tuhan berkata bahwa saya ini adalah keturunan Abraham. Saya ini diberkati berlimpah-limpah. Tuhan berjanji mau membuat namaku masyhur. Ini yang Tuhan janjikan. Nah, pada waktu itu, karena saya sudah berjumpa dengan Dia, saya mulai menerima yang Tuhan janjikan itu. Sejak itu saya selalu memperkatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati. Kemudian saya jelaskan sendiri di dalam pengakuan saya, orang yang diberkati itu bagaimana? Orang yang diberkati ya tidak kekurangan. Orang yang diberkati tidak mengalami jalan buntu. Jadi itu merupakan pengakuan-pengakuan yang terus saya perkatakan setiap hari. Dan saya membuat komitmen bahwa saya tidak hanya mengucapkan satu kali dalam sehari. Tapi saya ucapkan ya, pengakuan itu belasan kali setiap harinya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Sejak tahun 78 saya mendapatkan kebenaran itu. 1,5 tahun kemudian Tuhan membuat saya bisa membeli rumah sendiri. Tahun 80 bulan 6. Ya. Walaupun duitnya belum senilai rumah yang dijual itu. Ya. Saya cuma dapat punya duit kira-kira hanya 20%-nya saja. Tapi saya terus mulai memperkatakan terus. Saya terus perkatakan terus janji-janji yang Tuhan janjikan itu. Dan bukan cuma satu janji itu. Banyak janji di dalam Alkitab ini yang terus saya perkatakan terus menerus. Saya perkatakan terus menerus. Nah, sejak itu saya setelah memiliki rumah sendiri, barulah saya berani untuk menikahi seseorang yang sudah komit dengan saya untuk berumah tangga, yaitu istri saya sekarang. Ya. Nah, inilah pengalaman pribadi saya sejak perjumpaan dengan Sang Pembebas itu, yaitu Yesus sendiri. Saya terus diizinkan Tuhan untuk mengalami pembebasan. Mulai saat itu tidak ada yang terus mengganggu hidup saya. Gangguan ada, ujian ada, dan puji Tuhan saya selalu lulus.
Dan roh jahat itu kalau nguji, soalnya cuman itu terus, itu terus. Oke, berbahagialah Anda yang mendengar berita pada saat ini. Anda mulai paham sekarang bahwa Yesus hadir di muka bumi ini. Memang dia menjadi seorang pembebas. Masalahnya adalah, maukah Anda dibebaskan? Cuman persyaratannya tadi itu loh, menjadi umatnya. Dan Anda harus tahu tanda-tanda menjadi umatnya, yaitu darahnya. Ya. Oke, saudara-saudaraku, kalau Anda mendapatkan rema pada saat ini, mulailah sekarang melangkah. Jadikan dirimu sebagai umatnya. Caranya sudah saya sampaikan. Ya, Anda menerima darah Yesus. Dan darah itu taruh di dalam tubuh, jiwa, dan rohmu. Berarti Anda sah, sudah memiliki peneng yang dari Tuhan. Penengnya yaitu berupa darah. Ya. Saya berharap Anda mulai dapat memahaminya. Dan sekarang saya akan berdoa supaya tidak hilang momentum ini. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah aku sampaikan. Biarlah siapa saja yang mendengar berita pada saat ini, mereka mendapatkan konfirmasi. Tuhan, tatkala nanti mereka mengakui bahwa mereka sudah ditebus dengan darah-Mu, sudah Tuhan perdamaikan dengan darah-Mu, sudah diperdamaikan, sudah dikuduskan dengan darah-Mu, dan sudah dibenarkan dengan darah-Mu. Meteraikan pengakuan mereka, supaya mereka benar-benar menjadi umat-Mu, dan Engkau berjanji akan membebaskan umat-Mu dari dosa dan akibat dosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Sekarang Tuhan lakukan untuk kami, karena Engkau berjanji Engkau ada bersama kami. Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan, Kau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau memperkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur dan yang penuh dengan bilur-bilur. Firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada semua umat-Mu yang baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu, hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri,
Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kegagalan, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit-penyakit. Tuhan, inilah iman kami. Posisi kami sekarang, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima janji ini. Sekarang Tuhan, kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami. Kami katakan seluruh tubuh kami ini ada darah Yesus. Dan firman-Mu berkata di dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus, maka kami pasti dibebaskan dari murka Tuhan. Murka Tuhan dalam bentuk penyakit-penyakit yang sulit sembuh, dalam bentuk kondisi buruk, nasib buruk, situasi buruk. Kami sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Inilah iman kami, terjadilah dalam hidup kami sesuai dengan apa yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan ajak Anda untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhanku, biarlah mereka juga boleh mendapatkan firman-firman yang membangkitkan, firman-firman yang memberi konfirmasi. Dan khususnya untuk jemaat-Mu yang di bawah bimbingan kami di Melbourne, di Brisbane, jemaat-jemaat di Bandung, Zoe Bandung, Zoe di Citra Raya Cikupa, jemaat-jemaat yang bergabung di dalam pemahaman Alkitab hari Senin malam, Selasa sore dan Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, dan Sabtu malam. Kami bawa mereka semuanya kepadamu. Biarlah mereka yang mendengar berita saat ini adalah jawaban atas persoalan mereka. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu yang berkumpul melalui Yayasan Pembawa Kabar Baik. Mereka juga mendengar berita yang membuat iman mereka menjadi teguh kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga terus berdoa supaya kehidupan jemaat-jemaat ini bergairah karena mendengar berita bahwa Sang Pembebas yaitu Yesus Kristus ada dan tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk presiden, wakil presiden, untuk menteri koordinator, untuk para menteri, para pejabat tinggi setingkat dengan menteri, pimpinan TNI, pimpinan polisi. Kami terus berdoa, biarlah pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah dipilih ini melaksanakan tugas dengan baik. Roh yang takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka benar-benar memikirkan bangsa dan negara ini, supaya bangsa Indonesia ini lepas dari COVID Tuhan. Kami juga terus melakukan apa-apa usaha-usaha yang harus kami lakukan, mengikuti petunjuk dari pemerintah kami. Kami juga terus berdoa supaya damai itu turun atas bangsa kami. Dan biar izinkan bangsa kami mengalami kondisi yang baik.
semua rakyat dari Sabang sampai Merauke mengalami hal yang baik. Terima kasih untuk fasilitas-fasilitas berupa banyak hal yang sudah dikerjakan ini. Boleh dilanjutkan ya Tuhanku. Dan kami percaya Tuhan, biarlah bangsa ini boleh mengatasi COVID-19 ini, sehingga mereka boleh hidup dengan tatanan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah bangsa ini dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari pertentangan, tetapi biarlah damai itu ada yang merupakan ciri khas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, konflik-konflik bukan ciri khas bangsa kami. Dari sejak dahulu bangsa ini rukun. Terima kasih Tuhan, biarlah itu menjadi ciri khas dari bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai. Dan aku mau berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Kita akan akhiri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku mintakan darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Kedua tangan mereka adalah tangan yang diberkati. Ada darah Yesus, tidak ada tulah. Kegagalan, mereka mengerjakan apa saja berhasil dan sukses. Dan mereka memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan sesuai dengan janji Tuhan. Sekarang aku minta damai, sejahtera dan kasih-Nya Tuhan, yaitu agape, ada pada mereka. Demi nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari di penghujung ibadah kita sekali lagi kita nyatakan segalanya hanya bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Masa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama bersorak. Seluruh langit dan bumi, pujilah Dia. Dia semua anaknya yang agung. Haleluya. langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin.
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.